Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 9 Mekah 1 yang salah dirahmati oleh Allah, kita kembali bersyukur pada Allah pada hari ini. Salawat dan salam kita berikan buat teladan kita Nabi Muhammad SAW. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang benua Australia. Silakan disiapkan catatan alat tulisnya dan dicatat apa yang dirasa perlu dan penting. Yang pertama kita bahas tentang letak, luas dan batas. Benua Australia terletak di sebelah selatan benua Asia. Secara astronomis, benua ini terletak di antara lebih kurang 11 lintang selatan sampai dengan 44 lintang selatan dan lebih kurang 115 bujur timur sampai 153 derajat bujur timur. Luas Australia mencapai lebih kurang 7.682.300 km persegi atau hanya sekitar 5,2% wilayah daratan dunia, dengan batas-batas wilayah itu sebagai berikut. Di sebelah utara Australia ini berbatasan dengan Laut Timur Leste dan Laut Arafuru Indonesia. Jadi sebelah utara itu Australia ini berbatasan dengan Indonesia dan juga Timur Leste. Sebelah utara. Kalau di sebelah timur Australia ini berbatasan dengan Pasifik, Samudra Pasifik, ya, Laut Pasifik dan Laut Tasman. Dan di sebelah baratnya dan selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian wilayahnya, Australia ini dibagi menjadi 6 wilayah bagian dan 2 teritorium. Negara bagian Australia Barat atau Perth, bagian selatan atau Adelaide, kemudian ada Brisbane, ada bagian New South Wales atau Sydney, bagian Victoria, Melbourne, bagian Tasmania ada Hobart, bagian utara ada Darwin, dan ada Canberra. Itu adalah negara-negara bagian dari Australia. Nah, ini adalah peta benua Australia. Bentang alamnya, Australia ini dibagi menjadi 5 kawasan bentang alam, yaitu ada plato barat, ada plato daratan rendah tengah, kawasan pegunungan di timur, daratan rendah pantai barat, dan daratan rendah pantai timur. Nah, ini adalah platonya. Nah, penggunungan tinggi di timur. Nah, kawasan ini dulu dikenal dengan pegunungan pemisah besar. Nah, dataran tinggi tersebut ini berbentuk gunung-gunung tua yang terkena erosi, terkikis selama jutaan tahun. Nah, dataran tinggi ini berawal di dekat semenanjung Cape York dan membentang ke selatan ke arah Tasmania. Nah, dataran tinggi timur ini mencakup pegunungan biru. Ini terletak di sebelah barat Sydney. Dan pegunungan tertinggi di Australia yakni pegunungan salju. Nah, ini terletak di sepanjang perbatasan negara bagian New South Wales dan Victoria. Nah, gunung yang tertinggi di Australia yakni Gunung Kosciuszko, yaitu 2.228 meter dari permukaan laut. Itu terletak di Snowy Mountain. Kemudian ada dataran pantai barat. Ini dataran rendah. Ini merupakan akibat adanya persesaran di sepanjang pantai barat benua Australia. Nah, dalam proses ini satu patahan pantai yang sempit telah tertekan ke arah bawah, sehingga membentuk sebuah dataran pantai.
Nah, dataran pantai timur ini persesaran permukaan bumi juga telah terjadi di sepanjang pantai timur yang membentuk dataran tinggi timur, sehingga menimbulkan kawasan dataran rendah pantai yang sempit. Nah, jalur pantai yang sempit itu terdiri atas lembah-lembah sungai dan bukit-bukit. Nah, di sini dijumpai beberapa sungai pendek dengan sungai yang alirannya baik seperti sungai Burdekin, Fitzroy, dan Hunter. Sungai-sungai ini penting bagi pertanian dan bagi penduduk yang menggunakan sungai tersebut. Misalnya Sydney menggunakan 3 sungai, yaitu sungai Hawkesbury, Parramatta, dan Georges. Kemudian keadaan iklimnya. Nah, berdasarkan letak lintangnya, Australia itu memiliki 3 iklim matahari yang berbeda-beda, yaitu kawasan tropis, kawasan subtropis, dan kawasan beriklim sedang. Lebih dari sepertiga benua Australia itu terletak di kawasan tropis, dan 2/3 sisanya itu terletak di kawasan subtropis dan kawasan beriklim sedang. Pada bagian tengah benua terdapat iklim gurun yang kering dan amplitudo suhu yang besar. Selain banyak turun hujan di kawasan utara daerah tropis, hujan juga banyak turun di bagian pegunungan timur karena adanya pengaruh angin pasat tenggara dari perairan Samudra Pasifik di lembap. Ini menyebabkan terjadinya hujan orografis. Kemudian flora dan faunanya. Floranya antara lain ada hutan, sabana, stepa, hutan tropis dan sedang, pohon besar dan pohon pakis, pohon eukaliptus, belukar pendu, tanaman xerofitik, dan lain-lain. Faunanya antara lain yang terkenal adalah kanguru. Di Australia ada kanguru, ada platypus, ada koala, ada burung unta, ada kasuari, angsa hitam, penguin teri, kukabura, lirebir, dan kurawong. Nah, keadaan penduduknya, benua Australia paling rendah, jarang penduduknya dibandingkan dengan benua lainnya. Dibandingkan benua Asia itu, Australia sangat jarang sekali penduduknya. Nah, mayoritasnya penduduk negara Australia ini itu tinggal di kota pelabuhan di tepi pantai. Biasanya mereka tinggal di tepi pantai. Dan penduduk aslinya itu bernama Aborigin dengan senjata tradisional itu bumerang. Mayoritas penduduk Australia ini dia bekerja sebagai agraris atau pertanian yang maju. Nah, dan pendapatan per kapita penduduknya itu digolongkan tinggi. Jadi pendapatan per kapita itu adalah seluruh pendapatan masyarakat dalam suatu negara itu yang dihitung biasanya itu dalam periode tertentu, itu selama 1 tahun. Berapa pendapatannya? Jadi pendapatan per kapita penduduk Australia itu adalah tertinggi, ya, digolongkan tinggi dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Kebudayaan dan agama. Jadi kebudayaan Australia itu terakhir itu berasal dari Inggris. Nah, ini karena adanya akibat dari zaman kolonial. Jadi orang kolonial itu membawa pengaruh budaya ke suatu daerah yang dia kuasai. Nah, mayoritasnya Australia ini adalah beragama Kristiani. Karakteristik khasnya itu mereka itu bekerja keras dan taat sekali hukum dan mencintai kampungnya. Village lover, ya. Nah, itulah materi kita untuk hari ini.